Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna. Kita bertemu lagi dalam ibadah PT secara online. Untuk memulai ibadah PT pagi hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Mazmurkanlah Tuhanmu, hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Bapak meskipun secara online. Bapak berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan,
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan Taruna. Kita kembali bertemu di dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna pada Minggu pagi ini. Teman-teman, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda yang Agung, kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh masih memberikan kami berkat kehidupan hingga saat ini. Kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan Tuhan dalam setiap pekan yang boleh kami lalui. Bapa di surga, minggu pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami pribadi-pribadi, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Terlebih khusus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang difirmankan itu boleh hanya seturut dengan kehendak. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak teruna-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-30. Kari akan baca hanya dari ayat yang pertama hingga yang ke-10, karena bacaan kita pagi hari ini cukup panjang sekali. Demikian firman Tuhan. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhkannyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuh di dalam
tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamam yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu pagi ini sesuai dalam bacaan firman Tuhan adalah dipilih menjadi gembala dan pelayan. Sekali lagi, temanya adalah dipilih menjadi gembala dan pelayan. Dalam firman Tuhan dari pasal 8 ayat yang pertama yang ke-30 itu cukup panjang ya teman-teman. Kalau kita bisa baca satu persatu ayat demi ayat. Tapi Kari mau fokus pada 4 ayat yang pertama, yaitu ketika dalam firman Tuhan dikatakan pada yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia. Lalu ayat yang keempat, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Teman-teman, Harun dan anak-anaknya itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Sesuai tema kita adalah dipilih menjadi gembala dan pelayan. Ketika Harun dan anak-anaknya dipilih, ya sudah, dengan kesediaannya dan kesiapannya, Harun dan anak-anaknya melaksanakan tugas panggilan itu. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel menjadi gembala bagi bangsa Israel. Memang untuk menjadi gembala tidak mudah dan tidak gampang. Banyak hal, banyak tantangan yang harus dilakukan ketika Harun dan anak-anaknya itu menjadi pemimpin atau gembala bagi bangsa Israel. Tetapi ketika itu sudah dikuduskan, itu sudah disahkan melalui Musa tentunya, dengan berbagai macam ritual atau budaya pada saat itu, kalau menjadi pemimpin itu rentetannya cukup panjang sekali dan acaranya cukup panjang sekali. Untuk detailnya teman-teman bisa baca. Tapi fokus kita adalah kita itu dipilih menjadi gembala dan pelayan. Teman-teman, gembala yang baik itu seperti apa sih? Pelayan yang baik itu seperti apa sih? Teman-teman, kita bisa belajar dari bacaan kita pada hari ini. Kita bisa belajar di dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Yang pertama itu dari Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke 21. Kalau kita bisa baca secara penuh. Tetapi ada beberapa hal untuk menjadi gembala yang baik, apa sih yang harus dilakukan? Itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 itu dikatakan yang pertama, untuk menjadi gembala yang baik itu apa? Kari bacakan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang pertama. Jadi untuk menjadi gembala yang baik itu harus bisa rela berkorban. Untuk siapa? Untuk domba-dombanya. Dalam konteks bacaan kita itu bahkan berkorban bagi nyawanya. Berat sekali ya? Ya, memang berat untuk menjadi gembala yang baik. Tapi dalam konteks yang lebih luas sebetulnya tidak sampai
detil bahkan berkorban untuk nyawanya. Tapi kadangkala untuk menjadi gembala yang baik itu kita juga bisa berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, atau bisa jadi juga berkorban untuk dalam hal materi. Untuk apa sih sebetulnya? Supaya gembala itu bisa tetap menjaga domba-dombanya, supaya domba-dombanya bisa hidup dalam keadaan nyaman, hidup dalam keadaan aman. Ya, dia secara fisik bisa tercukupi. Itu kadang-kadang dilakukan oleh gembala, artinya domba-dombanya itu biar kehidupannya bisa terjamin. Itu yang gambaran singkatnya. Jadi yang pertama, untuk menjadi gembala yang baik itu harus rela berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-14. Di Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Itu dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi untuk menjadi gembala yang baik itu harus mengenal domba-dombanya. Kalau dombanya ada 20, ya 1 sampai 20 dia harus tahu mana saja. Kalau 1 sampai 50 dia juga harus tahu itu siapa saja, kan gitu. Jadi mengenal baik dengan domba-dombanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi ada 2 hal untuk menjadi gembala yang baik. Yang pertama, rela berkorban, dan yang kedua itu mengenal dengan baik domba-dombanya. Lalu apalagi sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi gembala yang baik? Teman-teman bisa buka lagi di kitab Perjanjian Lama di dalam Mazmur 23. Bisa dibuka di Mazmur 23. Jadi nanti bisa dibaca dan dipelajari di rumah masing-masing. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Jadi gembala itu memang cukup berat. Sudah berkorban nyawa, dia harus mengenal dengan baik-baik, dia harus memberikan kehidupan kepada domba-dombanya. Kalau kita lihat di bacaan kita, membaringkan di tempat yang hijau, menyediakan air, menyediakan makanan. Itulah yang dilakukan oleh gembala dan pelayan. Teman-teman, dalam konteks teman-teman taruna, apakah yang diperbuat harus sedemikian beratnya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, karena dalam usia tataran taruna itu kalau melakukan seperti itu menjadi berat. Tapi paling tidak apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman taruna untuk menjadi gembala yang baik dan pelayan yang baik? Paling tidak sikap dan perilaku teman-teman itu kalau di rumah itu membantu orang tua, rajin belajar, mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, berbuat pada teman. Itu dalam hal yang kecil, itu teman-teman sudah dianggap menjadi gembala yang baik dan menjadi pelayan yang baik. Jadi dalam konteks taruna tidak terlalu berbuat yang lebih besar, karena nanti pasti ada periodenya masing-masing. Tapi pada saat teman-teman masih taruna, melakukan hal-hal yang baik untuk orang tua, untuk bapak ibu guru, untuk saudara-saudara, untuk lingkungan sekitar kita, berbuat yang baik
teman-teman sudah menjadi gembala yang baik. Tentu saja tidak mudah karena banyak tantangan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Banyak hal yang baru yang kita kerjakan supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Laksanakan perintah Tuhan itu dengan hal-hal yang sederhana. Dalam masa pandemi ini, ketika keluar, pakailah masker, rajin-rajinlah cuci tangan, rajin-rajinlah membasuh cuci tangan ketika teman-teman dimanapun berada, selalu pakai masker. Itu hal-hal yang kecil, sudah menunjukkan bahwa teman-teman sudah menjadi gembala yang baik dan pelayan yang baik. Kari harapkan teman-teman bisa menjadi garam dan terang di dunia, bertindak dan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman sudah menjadi gembala dan pelayan yang baik. Dan biarlah dengan tuntunan Tuhan, teman-teman boleh menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi, memang tidak mudah, tapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhan akan menyertai teman-teman dengan segala aktivitas, dengan segala kegiatan yang teman-teman lakukan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kita dengar boleh selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami boleh dengarkan boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu. Berarti juga buat setiap orang yang akan mengelolanya, supaya mereka boleh mengelolanya dengan takut akan Tuhan.
dan berkati setiap kami yang telah memberikannya, kiranya berlipat gandakan berkat kepada kami. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan Taruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah Minggu Persekutuan Taruna pada hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda yang Agung, kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh Engkau ajarkan pada hari ini. Ajar ya Tuhan, supaya kami anak-anak taruna boleh menjadi gembala dan pelayan yang baik. Ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, di lingkungan sekitar kami, di tempat kami bermain dan belajar, biarlah kami selalu menjadi garam dan terang dunia. Bapa di surga, kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami selaku anak-anak taruna 1 minggu ke depan. Biarlah berkat Tuhan itu selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami selaku anak-anak taruna. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah PT dari awal hingga pada saat ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah PT secara online. Untuk mengakhiri ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus